Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Dewi Pratiwi. Saya dari calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya berada di SDN Negeri 2 Bragan di Kabupaten Boyolali. Sekarang ini saya akan mengadakan diseminasi tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Tapi sebelum itu saya akan memaparkan tentang sekolah negeri SDN Negeri 2 Bragan ini di Kabupaten Boyolali. SDN Negeri 2 Bragan ini berada di 3 titik yang sangat strategis, yaitu di antara Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten dari daerah istimewa Yogyakarta. Sehingga budaya di sini sangat berbeda-beda dan beragam. Maka dari itu saya akan memaparkan budaya positif ini dan mendiseminasikan kepada rekan-rekan kerja saya. Terima kasih. Rapikanlah bajumu, siapkan tas gendongmu, mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayangilah dirimu, mari gapai masa depan bersamaku. Mari gapai masa depan bersamaku. Mari gapai masa depan bersamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan seminarkan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita di SDN Negeri 2 Bragan. Oleh saya sendiri, Wahyu Dewi Pratiwi dari SDN 2 Bragan CPG angkatan 10. Kita langsung saja. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merujuk pada kumpulan nilai-nilai, norma, keyakinan, dan perilaku yang mendukung pertumbuhan, kolaborasi, dan pengembangan profesional. Menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid
karakter-karakter baik pada sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu mengacu pada sikap positif dan perilaku yang didorong seperti 1. Menghargai orang lain, bekerja sama, menghormati perbedaan, berpikiran terbuka, mengembangkan hubungan yang sehat, dan fokus pada solusi. Ciri budaya positif. Budaya positif mempunyai 5 ciri-ciri. Yang pertama, keterbukaan dan kerjasama, yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi pengalaman atau ide. Yang kedua, pengakuan dan penghargaan, yaitu atas kontribusi atau kinerja guru sebagai bentuk motivasi. Yang ketiga adalah berfokus pada siswa dari menjaga, melindungi, dan kenyamanan pada siswa. Yang keempat, dukungan dan pengembangan. Yang kelima, lingkungan aman dan positif. Selanjutnya, apa itu manfaat budaya positif? Budaya positif mempunyai 5 manfaat bagi guru, sekolah, dan siswa. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan siswa. Budaya positif memberikan rasa aman dan nyaman, merasa dihargai, dan siswa merasa diterima. Yang kedua, meningkatkan kinerja siswa, yaitu membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, emosional yang membantu mereka berhasil dalam hidup. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan guru. Guru akan merasa terlibat, dihargai, dan termotivasi dalam pekerjaannya. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan orang tua, di mana meningkatkan dukungan dan kerjasama antara orang tua dan sekolah. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang aman dan positif, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman, positif bagi siswa dan guru guna mengurangi kecemasan dan perilaku negatif. Contoh budaya positif di sekolah. Ada 7 contoh budaya positif di sekolah, seperti nomor 1, membuat kode etik, yaitu mencakup norma-norma yang dipromosikan untuk saling menghormati, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang kedua, program mentoring. Yang ketiga, kegiatan kebersamaan. Yang keempat, perayaan budaya. Perayaan budaya di sini digunakan untuk mempromosikan keragaman dan toleransi di sekolah. Yang kelima, program penghargaan yang mencakup sertifikat, hadiah, dan pengakuan atas kinerja guru atau siswa. Yang keenam, pengembangan diri dengan dapat membangun keterampilan, pengetahuan, sikap positif, mencakup strategi belajar dan manajemen waktu. Yang terakhir adalah
Pembinaan konseling yaitu membantu siswa mengatasi masalah baik pribadi, sosial maupun akademik. Nah, tantangan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah satu, perbedaan budaya dan latar belakang siswa. Yang kedua, tantangan kebijakan dan keuangan. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari orang tua dan rendahnya tingkat partisipasi dari siswa. Yang terakhir adalah keterbatasan waktu. Nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan adalah kualitas moral dan karakter yang baik. Hubungan antara budaya positif dan nilai-nilai kebajikan adalah bahwa nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan dijalankan oleh seluruh komunitas sekolah dapat membentuk budaya positif yang mendukung pembelajaran, kerjasama, dan perkembangan individu. Semakin kuat nilai-nilai kebijakan yang diterapkan, akan semakin positif pula budaya sekolah yang akan tercipta. Kemudian, nilai-nilai kebajikan itu ada 5 langkahnya. Langkah yang pertama adalah mandiri, yaitu guru harus memiliki kemandirian dan dalam mengambil inisiatif dan bertindak. Nomor 2, reflektif, yaitu guru harus selalu merenung dan mengevaluasi praktik mengajar mereka, serta berusaha untuk terus belajar dan berkembang. 3, kolaboratif. Guru bekerja sama dengan rekan sejawat dan komunitas untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Yang keempat, inovatif, yaitu guru mencari cara baru untuk mengajar dan memotivasi murid serta berinovasi dalam pembelajaran. Dan yang kelima, guru selalu setiap murid mencapai potensinya masing-masing. Nah, sekarang kita akan masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu siswa untuk belajar dari kesalahan mereka, mengembangkan disiplin positif, dan membangun koneksi yang kuat antara guru, orang tua, dan anak. Langkah dari segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi digunakan untuk menyelesaikan kasus
di SDN Negeri 2 Ndragan. Contoh kasus yang diselesaikan dengan segitiga restitusi adalah contoh, pada suatu hari Ibu Dina tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 6 karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Bu Dina memberikan tugas kepada siswa kelas 6 agar kelas tidak kosong. Namun Mira tidak mengerjakan tugas tersebut dan malah tiduran di meja. Saat pengumpulan tugas, Mira tidak mengumpulkan. Nah, berdasarkan buku presensi hari itu, Mira masuk sekolah, tetapi tidak ada tugas dari Mira. Bu Dina memanggil Mira untuk klarifikasi. Mira mengaku tidak mengerjakan tugas karena merasa tidak enak badan. Nah, penyelesaian untuk menggunakan segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Langkah pertama yaitu memastikan Mira merasa diperhatikan dan didengarkan. Contoh, Mira, kenapa kamu tidak mengerjakan? Saya tidak enak badan, Bu. Nah, itu adalah contoh dari menstabilkan identitas. Yang kedua, langkah kedua, validasi tindakan, yaitu mengajukan pertanyaan mengenai tugas yang tidak dikerjakan dan mengkonfirmasi kehadiran Mira di sekolah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu bertanya mengenai perasaan Mira saat tidak mengerjakan tugas dan mengapa dia memilih untuk tidak mengumpulkan. Terima kasih atas waktunya telah berkenan hadir dalam seminar saya. Kurang lebihnya saya mengucapkan maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Yang tidak masuk siapa ini? Tadi berapa? Sakit. Dan hari ini Bu Guru sama kalian kelas 6 kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu seperti halnya yang namanya kesepakatan kelas. Suatu hal yang harus disepakati satu kelas, di mana kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu tulis itu. Contoh, apa yang tidak boleh dilakukan di kelas? Satu, contoh ya, makan di dalam kelas. Nah, berarti kalau kamu menulis tidak boleh makan di dalam kelas, harus disepakati oleh teman satu kelas, dan itu memang tidak boleh dilakukan. Secara sadar dan bertanggung jawab kamu, wah, aku kemarin sudah bikin kesepakatan kelas untuk tidak makan di sekolah, tidak makan di kelas. Maka dari itu aku juga harus mengikuti peraturan itu. Sudah paham? Kalau sudah, guru minta tolong
kebersihan boleh, terus tidak boleh berisik boleh. Apa yang di dalam hatimu dan ingin kamu ungkapkan, dan itu yang akan menjadi tanggung jawabmu dan dilakukan bersama-sama dalam satu kelas. Ya, paham ya? Silakan ditulis satu orang dua. Nanti kalau yang sudah selesai minta tolong ditempel sini. Tidak perlu dikasih nama. Tidak usah. Apa yang bisa kamu sepakati dalam satu kelas ini? Kamu harus kreatif, bisa saling menghormati, saling toleransi, boleh. Dua kertas ya berarti ya. Sudah? Kalau sudah silakan ditempel di sini. Ke depan silakan ditempel. Yang rapi yang masih. Kira-kira yang bisa kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu tulis. Ya sudah, kalau sudah itu anak-anak yang masalah.
Nah, sudah. Kalau sudah, berbacakan ya. No mencontek saat ujian. Tidak boleh membuli. No bullying. Bersama ya. Bulinya jadiin satu. Bullyingnya jadiin satu. Tidak jawabnya. Terus tidak boleh makan di kelas, tidak boleh membuli, bully lagi. Tidak boleh makan di kelas, tidak boleh membuli lagi. Tidak boleh makan di kelas, tidak boleh makan di kelas. Jadi satu aku oke. Tidak boleh membuli, tapi membuli ya. Terus tidak boleh makan di kelas, tidak boleh mengejek nama orang tua, berarti masuk bullying ya. Terus no bullying, saling toleransi, menjaga kebersihan kelas, di komplit telu. Kreatif, saling menghormati. Oke, tidak mencontek saat ujian. Oke. Dan ulangi, tidak boleh membuli, menghina nama orang tua, menghina keluarga, menghina fisik, tidak boleh. Gendut, kamu pendek, tidak boleh. Ya, menghina nama orang tua itu juga tidak boleh. Gimana? Sepakat? Sepakat ya, jadi ya. Terus tidak boleh makan di dalam kelas. Bagaimana? Sepakat? Terus tidak membuli, saling toleransi, menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Kalau sepakat benar-benar harus dilakukan loh ya. Terus harus kreatif, saling menghormati. Sepakat? Sepakat lain? Tidak. Kenapa? Ya harus kreatif, mau nggak mau tetap harus kreatif. Kreatif
Ayo, ayo, semangatnya tadi apa lo? Sih? Yuk, deklarasi keyakinan kelas. Bu Guru minta tolong karena kita sudah berjanji tadi untuk bersepakat dalam satu kelas ini bertanggung jawab atas apa yang kita jadi keyakinan kelas. Bu Guru minta tolong untuk kalian satu persatu tanda tangan ke depan. Dikasih nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuning Handayani, rekan dari Wahyu Dewi Pratiwi yang kemarin telah mengikuti CGP Angkatan 10, yang pada hari Senin rekan saya telah melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah kami, yaitu SDN Duandragan.
Tentang budaya positif tersebut, saya sekarang paham bahwa bagaimana penerapan budaya positif di sekolah dan bagaimana cara penyelesaian masalahnya tentang kasus siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Sehingga kedepannya saya bersama rekan-rekan saya akan mencoba menyelesaikan kasus-kasus siswa tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Semoga kedepannya saya dan rekan saya bisa menangani kasus di sekolah kami dengan tepat dan cepat. Terima kasih untuk Bu Dewi telah mengeluarkan ilmu tentang budaya positif di sekolah. Semoga ilmunya selalu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Putri Rahmawati, guru kelas 5 SD Negeri 2 Dragan, rekan dari Ibu Wahyu Dewi Pratiwi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Boyolali. Di sini saya akan menyampaikan terkait diseminasi yang telah dilakukan Bu Dewi mengenai budaya positif di SD Negeri 2 Dragan. Dengan diseminasi yang dilakukan Bu Dewi itu, saya menjadi paham apa yang dimaksud dengan budaya positif dan bagaimana pentingnya budaya positif itu untuk diterapkan di sekolah kami. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, di mana tujuannya itu agar murid-murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sekarang saya menjadi paham bagaimana penerapan budaya positif di sekolah dan juga bagaimana menyelesaikan masalah atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah, kasus anak, dengan menerapkan restitusi, segitiga restitusi. Terima kasih kepada Bu Dewi yang telah mendiseminasikan materi budaya positif di sekolah kami. Tentunya sangat bermanfaat untuk kami, dan juga semoga kedepannya kami semua dapat menerapkan segitiga restitusi di lingkungan sekolah kami untuk menyelesaikan masalah-masalah pada siswa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.